Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi ke kalian semua dari opini aku, dari pengalaman aku, dan dari apa yang aku lihat selama aku sudah lumayan lama tinggal di Jerman, perbedaan-perbedaan yang aku paling sadar antara budaya Jerman dan juga budaya Indonesia. Ini adalah topik yang biasanya aku sering kayak sedikit bahas atau aku kayak sebutkan di macam-macam video di channel YouTube aku, tapi aku baru sadar bahwa aku sama sekali belum memiliki satu video di mana aku duduk dan fokus dan berbagi dengan kalian apa aja sih budaya, perilaku, atau hal-hal paling berbeda yang aku lihat dari Indonesia dan juga dari Jerman. Dan menurutku ini adalah informasi yang akan sangat menarik. Dan sebelum aku mulai video ini, aku harapkan akan like dan juga subscribe YouTube aku, karena ini akan sangat membantu channel aku. Hal pertama yang aku sangat lihat perbedaannya adalah independen atau kemandirian. Lagi-lagi aku nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan, tapi apa yang aku lihat adalah Jerman adalah negara yang memiliki budaya yang sangat independen, yang sangat mandiri dibandingkan dengan Indonesia, di mana budaya di Indonesia itu kayak lebih kayak kolektif, lebih bersama, dan lebih nyaman untuk kayak dengan orang lain. Apa yang aku maksud adalah di Jerman itu mereka benar-benar expect orang-orang untuk melakukan semua halnya sendiri. Dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang kalian nggak tahu gimana cara melakukannya, atau kalian membutuhkan informasi banyak, atau kalian benar-benar ya nggak punya informasi sama sekali, di Jerman itu mereka benar-benar expect kalian untuk berusaha sendiri, untuk cari tahu, untuk mungkin nanya orang, tapi pokoknya mereka benar-benar ya kayak sangat mandiri banget, sangat independen banget. Aku sangat melihat perbedaan ini karena aku ingat banget ketika aku masih tinggal di Indonesia, semua hal yang aku mau lakukan itu pasti ada yang bisa membantu, atau pasti ada kayak jasa atau servis yang bisa membantu supaya semuanya jadi jauh lebih mudah untuk aku. Misalnya untuk ngurusin visa liburan misalnya, visa jalan-jalan ke luar negeri, itu pasti ada kayak agen atau kayak calo yang bisa ngebantu, di mana aku cuman harus memberikan beberapa dokumen dan isi formulir, kemudian aku bayar mereka dan mereka ngurusin semuanya. Dan kalau misalnya aku bandingkan dengan di Jerman itu kayak visa harus ngurusin sendiri, kalau misalnya ada yang bingung, aku nggak tahu, aku harus tanya ke orang lain, atau misalnya tanya ke departemen lain di Ausländerbehörde, jadi benar-benar independen. Dan tentunya di awal ini adalah hal yang aku sangat nggak kebiasaan, karena aku masih sangat kebiasaan dengan budaya Indonesia di mana ya ada yang selalu bisa bantuin atau ada opsi untuk kayak jalan gampangnya gitu. Tapi di Jerman sangatlah susah untuk mendapatkan opsi ini. Tapi sekarang aku udah jauh lebih kebiasaan dan aku udah bisa banget ngurus semuanya secara mandiri. Perbedaan kedua yang aku juga sangat lihat ada fleksibilitas. Di Jerman itu kebanyakan orang atau kebanyakan proses mereka sangat tidak fleksibel dibandingkan dengan Indonesia yang jauh lebih fleksibel, yang jauh lebih kayak ada jalur lain atau ada proses lain kalau misalnya proses aslinya tersebut tidak terlalu bekerja untuk seseorang. Lagi-lagi contoh yang aku bisa bagikan ke kalian adalah untuk ngomongin tentang visa, karena misalnya di Jerman itu ada perusahaan kalau misalnya kalian mau memperpanjang visa kalian itu kayak kalian harus ngumpulin dokumen misalnya A, B, C, D, E, dan mereka benar-benar kayak nggak mau tahu, kalian benar-benar harus bisa ngumpulin semua dokumen ini. Dibandingkan kalau misalnya di Indonesia, aku memiliki kayak beberapa pengalaman dulu, dimana kalau misalnya aku mau melakukan sesuatu, dan kebetulan mungkin kayak dokumenku belum lengkap, atau mungkin aku kelupaan bawa satu dokumen, itu biasanya di Indonesia mereka lebih fleksibel, di mana mereka bisa bilang, oke, nggak apa-apa, mungkin dokumennya bisa dikasih nyusul, atau mereka bilang, oke, nggak apa-apa, walaupun satu dokumen ini ketinggalan, tapi kami masih bisa memproses dengan dokumen-dokumen yang sejauh ini sudah dikumpulkan. Jadi ya bisa dibilang di Jerman itu mereka benar-benar ngikutin peraturan banget, dimana dibandingkan dengan di Indonesia itu lebih fleksibel dan bisa lebih berbeda sedikit. Sama seperti poin sebelumnya, ketika aku baru pertama kali sampai di Jerman, aku sangat kaget dengan perbedaan budaya ini. Aku kaget betapa kayak seriusnya mereka, atau betapa tidak fleksibelnya mereka dibandingkan dengan Indonesia. Tapi sekarang setelah 9 tahun atau 8 tahun tinggal di Jerman, aku jadi jauh lebih kebiasaan dengan hal ini. Dan jujur, aku lebih suka dengan hal ini, karena ini berarti apapun yang mereka bilang ke aku, apapun yang kayak ditulis di website, atau ditulis di sebuah dokumen yang harus dilakukan, ini mereka benar-benar mengikutinya dan tidak bisa ada situasi di mana ada kesalahpahaman tentang sebuah proses. Perbedaan ketiga adalah untuk mengadopsi hal baru, apalagi teknologi. Ini adalah hal yang aku benar-benar lumayan kaget dan nggak nyangka bahwa di Jerman itu sebenarnya mereka lumayan lambat untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru. Misalnya untuk kayak delivery untuk makanan, atau untuk cashless payment, kayak bayar semuanya pakai kartu kredit atau pakai kartu debit itu.
ada beberapa kayak artikel atau analisa-analisa yang orang-orang lakukan untuk kayak ya mencoba mencari jawaban kenapa sih budaya di Jerman seperti ini. Tapi ini adalah kayak ya budaya Jerman di mana mereka kalau misalnya mereka sudah nyaman dengan sesuatu, mereka jadi kayak enggak terlalu niat atau enggak terlalu berusaha keras untuk mengganti proses tersebut. Dibandingkan dengan Indonesia di mana menurutku di Indonesia itu jauh lebih open, jauh lebih cepat, jauh lebih cepat untuk adopsi sesuatu. Jadi makanya terkadang itu jangan kaget kalau misalnya ada sesuatu yang udah sangat normal di Indonesia, yang udah kayak ya biasa banget gitu, tapi begitu kalian sampai di Jerman belum ada orang yang pernah mendengarnya, atau mungkin ini adalah hal yang masih sangat baru di mana belum terlalu terkenal di Jerman. Lagi-lagi contohnya aku bisa bilang adalah untuk kayak delivery untuk makanan. Aku ingat banget pertama kali aku ke Jerman itu, ya aku ingat di Indonesia itu udah biasa banget. Aku dulu sering telepon McDonald's atau sering telepon kayak restoran-restoran yang ada di dekat rumah aku, dan mereka dengan gampang bisa ngirim makanannya ke tempat aku tinggal. 9 tahun lalu ketika aku sampai di Jerman, ini udah normal di Indonesia, tapi di Jerman ini masih adalah hal yang sangat baru. Kalau misalnya aku mau pesen makanan, aku harus jalan ke restorannya, aku harus kayak ambil makanannya. Untuk ngomongin tentang kayak delivery makanan, sekarang ini emang udah sangat normal di Jerman, tapi apa yang aku bilang adalah aku sangat bisa merasakan perbedaannya, betapa kadang itu Jerman jauh lebih lambat untuk mengadopsi sesuatu. Perbedaan keempat, perbedaan berikutnya ada to the point atau inti dari pembicaraan. Ini adalah salah satu hal yang aku masih belum terlalu kebiasaan dari tinggal di Jerman. Karena orang Jerman itu kalau ngomong mereka sangat tidak suka basa-basi, mereka benar-benar jujur, to the point, dan kayak ya pokoknya straight aja ke apa yang mereka mau omongkan. Dan ini juga terjadi mau ngomongin tentang topik apapun, juga tentang topik yang mungkin berita bagus atau berita yang buruk. Mereka tidak suka basa-basi, mereka tidak suka kayak menghias sebuah kata atau menghias sebuah topik pembicaraan dengan hal lain, tapi mereka mau orang itu benar-benar kayak mengerti apa yang mereka mau bilang, dan mereka ngomongnya apa ya, padat, pendek, dan benar-benar juga to the point. Sudah ada beberapa situasi di mana aku atau kenalan aku atau mungkin orang kantor aku itu mereka kadang kalau misalnya mereka datang dari negara lain, mereka kaget betapa benar-benar kayak ya to the point-nya orang Jerman di beberapa situasi tertentu di mana orang lain bisa agak sakit hati atau mereka bisa kayak benar-benar kaget banget, nggak nyangka banget, tapi ya ini memang budaya Jerman memang adalah seperti itu. Tentunya ini juga adalah hal yang menurutku sangatlah berbeda dengan Indonesia, karena apa yang aku lihat itu di Indonesia, ya orang-orang bisa dibilang lebih baik, apalagi kalau misalnya kayak menyampaikan berita buruk. Dimana kalau misalnya ada seseorang yang mau menyampaikan berita buruk, mungkin mereka memulainya dengan hal positif dulu, atau kayak agak pelan-pelan gitu untuk menyampaikan berita buruknya. Tapi di Jerman ini kebalikannya, di mana mereka jauh langsung aja duduk ngomong tanpa basa-basi. Aku sangat rekomendasikan kalau misalnya kalian baru pertama kali ke Jerman atau kalian kayak mungkin sedang mengalami hal ini pertama kalinya, untuk jangan terlalu serius atau jangan terlalu diambil hati dengan hal ini. Mereka tidak melakukannya ke kalian karena sengaja atau karena mereka mau menyakiti hati kalian. Ini adalah memang budaya mereka, ya budaya yang juga jauh lebih to the point. Hal kelima atau perbedaan kelima dan terakhir yang akan aku bahas di video ini adalah keramahan. Nah, aku tahu semua orang pasti akan berbeda-beda, pasti akan ada orang Jerman yang sangat ramah, dan juga di situasi lainnya pasti juga akan ada orang Indonesia yang tidak terlalu ramah. Tapi secara general, aku merasa bahwa orang Indonesia itu jauh lebih ramah. Setiap aku ke Indonesia, aku merasa sangat kayak di welcome banget. Di Jerman itu orangnya ya budayanya lebih berbeda, di mana mereka, aku nggak mau bilang mereka dingin, tapi bisa dibilang mereka lebih kaku. Jadi kayak model bagaimana mereka ngomong, body language mereka, kemudian kayak intonasi atau bagaimana cara mereka ngomong juga sangat berbeda. Di mana banyak orang yang bilang ini jauh lebih kaku, lebih dingin, dan ya tidak ramah sama sekali. Ini tentunya adalah hal yang berhubungan dengan poin sebelumnya, di mana secara general orang Jerman itu mereka tidak terlalu suka basa-basi, tapi ini adalah hal yang kalian harus bisa ya kayak membiasakan diri kalian, karena memang budaya di Jerman adalah seperti ini. Kalau misalnya aku bisa berbagi kayak DM atau komen-komen yang aku dapatkan dari kalian, ada lumayan banyak kayak curhatan yang kalian bagi ke aku ketika kalian baru sampai di Jerman dan kalian merasa betapa dinginnya atau betapa ya tidak ramahnya pengalaman kalian di Jerman ketika baru pertama kali datang, karena kalian belum kebiasaan
kebiasaan dengan hal ini, dan karena kalian masih kayak lumayan kagok dengan betapa bedanya kayak perilaku orang di Jerman dibandingkan dengan di Indonesia. Ini adalah hal yang sangat normal untuk kayak kaget atau dengan culture shock. Ketika aku pertama kali sampai juga ya, ini adalah salah satu hal yang aku kayak sangat komplain, dimana aku merasa orang-orang Jerman itu ya sangatlah tidak ramah, dan aku jadi kayak bingung apakah mereka selalu bete, apakah mereka selalu bad mood, kenapa mereka seperti ini, apakah mereka cuman kayak gini ke aku karena aku mungkin baru sampai ke Jerman. Tapi ini sama sekali tidak benar, karena memang secara general ya budaya ngomong, budaya temenan, dan juga budaya komunikasi di Jerman itu sangatlah berbeda dengan di Indonesia. Oke guys, jadi itu videoku hari ini, dimana aku berbagi dengan kalian tentang 5 perbedaan yang aku paling lihat antara budaya Indonesia dan juga dengan budaya Jerman. Lagi-lagi aku mau memberikan disclaimer bahwa di video ini aku tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan satu negara dengan negara lainnya. Aku hanya mau sedikit berbagi karena menurutku, apalagi untuk orang-orang yang sekarang baru pertama kali ke Jerman, ini adalah informasi yang sangat penting untuk mempersiapkan mental mereka, mempersiapkan diri mereka sebelum akhirnya mulai hidup di Jerman. As always, jangan lupa like dan subscribe, dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Aku upload 2 kali seminggu, setiap hari Rabu dan hari Minggu. Bye!